Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Baturang panjang umat Nabi. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Nah, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Maharani, Sila, Listia, Pase, Nia, Depi, Nopi, Dani Setiawan. Berarti yang tidak hadir Agustini ya. Kemana Agustini? Sakit. Oh, sakit ya. Nah, sekarang anak-anak silakan keluarkan alat tulisnya. Sudah? Seperti biasa sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak berdoa dulu. Ya, silakan anak-anak berdiri dan ketua kelas silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan juga tepuk PPK dan salam PPK. Nah, untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, anak-anak silakan berdiri. Pancasila, aku yang pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Lihat bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tepuk PPK. Anak-anak masih tetap berdiri ya. Anak-anak masih ingat tepuk PPK? Masih. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, anak-anak silakan duduk kembali. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Anak-anak di rumah memiliki hewan peliharaan? Punya. Semua memiliki hewan peliharaan? Punya. Semua. Hewan apa yang anak-anak miliki? Anjing. Hah?
Yang lain? Apa? Sapi. Sapi. Siapa yang merawatnya? Saya sendiri. Anak-anak. Kalau pasar siapa? Siapa yang memeliharanya? Bapak. Papa. Kalau Nia? Saya sendiri. Nia sendiri, ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran pertama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini nanti. Yang pertama, melalui pengamatan gambar, anak-anak dapat menemukan langkah-langkah cara perawatan hewan dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, nanti anak-anak dapat menentukan tentang cara-cara perawatan hewan dengan benar. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar. Nah, anak-anak amati gambar yang Ibu tampilkan. Gambar apa itu? Kucing. Gambar kucing. Apakah kedua gambar itu ada perbedaan, anak-anak? Ada. Apanya yang berbeda? Bulunya. Ya, dari segi bulunya. Gambar A dan gambar B itu berbeda. Kucing pada gambar A bagaimana bulunya? Sedikit. Kalau kucing pada gambar B? Banyak. Banyak. Terus apa lagi perbedaannya? Dari Dari segi badan. badannya bagus. Kalau kucing B bagaimana badannya? Pada gambar B? Gemuk. Kalau pada gambar A, kucingnya itu kurus. Kenapa dia kurus ya? Tidak dikasih makan. Tidak pernah diberi makan. Kalau pada gambar B, kucingnya Dirawat dengan baik. dirawat dengan baik. Terus apa lagi yang anak-anak lihat perbedaannya itu? Kalau kucing A, ya kemungkinan kucing A itu apa? Iya, dia hidupnya di jalanan, masih mencari-cari makan ke rumah-rumah warga. Ya, kalau kucing B, apa lagi perbedaannya? Gambar B itu kucingnya itu seperti apa lagi? Ya, kemungkinan dia dipelihara dengan baik. Itu buktinya dia ada pita di lehernya. Jadi anak-anak bisa membedakan antara gambar kucing A dan gambar kucing B itu berbeda ya. Kemungkinan kucing A itu tidak dirawat, tidak ada yang memelihara, sehingga dia seperti itu. Kakinya, apa itu kelihatan anak kakinya? Banyak ikatnya ya. Ya, jadi hewan itu harus dipelihara dengan baik. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita. Ada hewan yang dipelihara, ada juga yang hewan tidak bisa dipelihara. Ada yang hidupnya di hutan ya. Anak-anak tahu hewan yang hidupnya di hutan? Apa itu? Iya. Nah, ini ada beberapa contoh hewan yang bisa dipelihara. Ya, seperti yang Ibu sudah tadi jelaskan itu, kucing bisa dipelihara. Terus apa? Ya, anjing, kelinci, ya ayam. Apa lagi? Burung, iya. Nah, hewan-hewan ini harus dipelihara dan dirawat dengan baik supaya dia sehat.
Ya, nah misalnya seperti yang anak-anak sebutkan tadi, anjing ya. Anjing harus dipelihara dengan baik ataupun dirawat. Bagaimana caranya? Nah di sini misalnya ibu berikan contoh. Nah, ini boneka anjing ibu bawa ya. Coba anak-anak perhatikan. Bagaimana ini keadaannya? Kalau dilihat kondisinya sehat? Sehat. Ini misalnya anjing ya. Kalau kita rawat dengan baik, dia bulunya akan Lebar. ya harus kita rajin ya. Memotong kukunya. Kalau memelihara hewan itu, telinganya juga harus dibersihkan. Dia juga harus Dimandikan. rajin dimandikan. Selain itu, Diberi makan. diberikan makanan yang bernutrisi supaya hewan peliharaan itu Tidak sakit. tidak sakit dan tumbuh Sehat. sehat. Karena hewan itu sama seperti Manusia. ya, bagus sekali. Adapun cara merawat hewannya, hal-hal yang anak-anak perlu perhatikan, seperti yang ibu sudah katakan tadi, pastikan kondisi hewan sehat dan tidak kena penyakit. Nah, misalnya seperti anjing ya, kita harus rajin memeriksakannya ke dokter hewan, dicek ya keadaan anjingnya itu seperti apa ya, dan kondisinya tetap sehat. Yang kedua, memerlukan makanan yang sehat dan sesuai kebutuhannya. Ya, anak-anak harus berikan hewan peliharaannya itu makanan yang sehat, yang bernutrisi, supaya anjingnya tidak kurus dan tidak lagi mencari-cari makanan ke rumah-rumah tetangga atau orangnya, yang tidak mengganggu. Anak-anak harus memberikan makanan yang sehat juga ya. Nah, pembuatan kandang yang jauh dari kebisingan dan dipisahkan dari hewan peliharaan lain. Nah, maksudnya di sini, anak-anak misalnya memiliki lebih dari satu hewan peliharaan. Misalnya anak-anak memiliki kucing, anjing. Anak-anak kandangnya itu jangan dijadikan satu ya. Kalau dijadikan satu, bisa-bisa dia bertengkar nanti. Nah, pisahkanlah kandangnya itu antara kandang kucing, kandang anjing, itu dipisahkan ya. Dan dijauhkan juga dari kebisingan. Nah, yang selanjutnya lakukan pemeriksaan hewan secara berkala. Nah, seperti yang ibu sudah tadi jelaskan, periksakanlah ya ke dokter hewan biar tidak sakit hewan peliharaannya. Nah, memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti menyayangnya adik-adiknya atau kakaknya, ya dia juga dibelai, berikan kasih sayang. Pasti nanti hewan peliharaannya itu akan nurut dengan anak-anak. Kalau dia dibiarkan, tidak dipedulikan, nanti hewannya itu gimana? Ya keluar rumah, dia mencari makanan di rumah-rumah, dan akan seperti sekarang musim apa itu namanya? Rabies ya, sampai menggigit kaki orang ya. Nah, dari sekarang anak-anak kalau punya hewan peliharaan itu harus dijaga, dirawat dengan baik. Nah, seperti tadi, kandang selalu bersih dan tidak bau kotoran. Nah, jadi anak-anak harus setiap hari membersihkan kandangnya. Supaya apa? Ya, supaya bersih. Kalau misalnya ada kotoran, anak-anak harus cepat buang kotorannya itu. Kalau dibiarkan, nanti hewan peliharaan anak-anak itu dia akan kena penyakit. Seperti kucing yang tadi ibu tampilkan itu, kakinya kena penyakit ya. Jadi kandangnya itu harus selalu dibersihkan. Paham dulu anak-anak sampai di sini?
Manfaatnya apa? Anak-anak jangan berlain-lain. Manfaat memelihara hewan itu adalah menghilangkan rasa stres ataupun rasa jenuh ataupun rasa capek. Nah, misalnya anak-anak pulang sekolah misalnya capek tidak? Capek. Kalau anak-anak sampai di rumah melihat hewan peliharaan anak-anak, bagaimana rasanya? Oh, capeknya hilang ya itu artinya dapat menghilangkan rasa jenuh anak-anak ataupun stres anak-anak. Senang kan? Yang kedua melatih rasa tanggung jawab. Nah, karena anak-anak merasa sudah memiliki hewan peliharaan, anak-anak pasti ingat untuk memberinya makan. Ya, pagi anak-anak pasti akan memberinya makanan. Siang juga ataupun sore ya. Anak-anak pasti ingat berarti anak-anak memilikilah rasa tanggung jawab. Selanjutnya manfaatnya juga mengajarkan kebersihan dan kesehatan. Nah, anak-anak itu rajin membersihkan kandangnya, benar tidak? Berarti anak-anak tidak kandang hewan peliharaan saja yang dibersihkan, kamar anak-anak sendiri, jadinya anak-anak rajin akan membersihkan. Ya, bagus sekali. Nah, paham dulu sampai di sini? Paham. Nah, kalau anak-anak sudah paham, di sini juga Ibu memiliki video singkat tentang cara memelihara hewan. Kebersihan hewan dan tempat tinggal perlu dijaga dengan baik agar hewan benar-benar bersama tubuh yang menyebabkan penyakit. Kids, siapa yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Hewan peliharaan merupakan hewan yang dipelihara oleh manusia dan memiliki kehidupan yang bergantung pada manusia. Pada umumnya, hewan peliharaan memperoleh makanan dan minuman yang disediakan oleh manusia. Oh iya, hewan peliharaan ini memiliki kepribadian dan penampilan yang menyenangkan. Selain itu, hewan peliharaan juga harus dapat ditemukan atau jinak. Sedangkan hewan yang gak jinak atau buas tidak disarankan menjadi hewan peliharaan karena biasanya memiliki habitat di alam bebas bukan di lingkungan rumah. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ada beberapa hewan yang bisa kita pelihara seperti kucing, anjing, ikan hias, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara merawat hewan peliharaan yang baik dan benar? Yuk kita lihat penjelasannya berikut ini. Cara merawat hewan peliharaan: pemberian makan dan minum. Manusia perlu memberikan makanan dan minum yang baik dan memenuhi syarat untuk hewan peliharaan. Pemberian makanan dan minum pada hewan peliharaan perlu diperhatikan dan harus diatur. Jangan sampai hewan peliharaan kelaparan atau terlalu banyak makan karena dapat menyebabkan obesitas. Persiapan kandang. Kandang merupakan rumah berteduh untuk hewan peliharaan. Nah, di dalam kandang hewan peliharaan perlu disiapkan tempat makanan minum yang bersih agar makanannya nggak bereceran. Selain itu, kandang hewan peliharaan juga harus mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga nggak lembab. Menjaga kebersihan. Kebersihan hewan dan tempat tinggal perlu dijaga dengan baik agar hewan nggak mudah terserang kutu yang menyebabkan penyakit. Perawatan kesehatan. Hewan peliharaan merupakan makhluk hidup yang juga perlu mendapatkan perawatan kesehatan seperti pemberian vaksin. Pemberian vaksin bertujuan agar tubuh hewan peliharaan kebal terhadap kuman dan penyakit tertentu. Nah, itulah cara merawat hewan peliharaan yang baik dan benar agar hewan yang kita
Banyak orang yang memelihara kucing dengan alasan lucu. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara merawat kucing tersebut. Akhirnya kucing yang dipelihara terkena penyakit dan tidak lucu lagi. Kalau sudah begitu, beberapa orang biasanya tega membuang kucing mereka. Supaya hal itu tidak terjadi, teman-teman yang punya kucing peliharaan sebaiknya menyimak tips merawat kucing ini. Simak tips merawat kucing ini dengan seksama ya. Namun sebelum membahas lebih jauh, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa lebih semangat lagi dalam berbagi informasi untuk banyak orang. Makan dan minum. Kucing merupakan makhluk hidup. Mereka perlu makan dan minum. Jadi jangan lupa untuk memberi mereka makan dan minum secara teratur ya. Kucing juga bisa bosan dengan makanan yang kita berikan. Jadi pastikan kita memberi makanan yang berbeda-beda. Kucing biasanya minum air mentah, namun pastikan air yang diberikan itu bersih ya. Kucing biasanya tidak mau minum jika air yang diberikan kotor. Dua, kucing pasti akan buang air. Supaya kucing peliharaan kita tidak buang air sembarangan, jangan lupa sediakan pasir di wadah. Oh iya, jangan lupa untuk membersihkan kotoran yang ada di pasir setiap pagi, jadi tidak ada kotoran yang menumpuk. Tiga, tempat khusus. Selain dua hal di atas, kita juga harus menyediakan tempat khusus yang bisa digunakan untuk bermain dan beristirahat oleh kucing. Di sekitar tempat khusus itu juga bisa menyediakan tempat garuk, jadi kucing kita tidak akan merusak benda di sekitarnya. Empat, jauhkan dari bahaya. Ada beberapa tanaman yang bisa meracuni kucing. Jadi pastikan kita tahu tanaman apa saja yang berbahaya bagi kucing. Jauhkan juga benda dan zat berbahaya dari kucing. Jangan sampai kucing kita menghirup atau menjilat zat berbahaya itu. Lima, peralatan kebersihan. Supaya tidak terkena kutu atau jamur, kita harus rajin memandikan kucing. Sebelum memandikan kucing, kita harus tahu dulu peralatan apa saja yang dibutuhkan. Kita juga harus tahu sampo dan bedak apa yang bisa digunakan oleh kucing peliharaan kita. Jadi kita tidak boleh asal menggunakan sampo dan bedak meski untuk kucing. Nah, itu tadi 5 tips merawat kucing. Jika kamu merasa video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang, jangan lupa untuk like dan bagikan video ini ya. Dan jika ada pertanyaan untuk kami, silakan. Nah, anak-anak tadi sudah menonton video dan juga ibu sudah menjelaskan tentang cara merawat hewan peliharaan. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Ada yang perlu anak-anak tanyakan lagi? Sila.
menjadi 3 kelompok. Ibu akan memberikan anak-anak tugas. Ya, setiap kelompok terdiri dari 3 orang ya. Nah, kelompoknya ibu yang akan menentukan. Paham anak-anak? Ya, kalau sudah akan membagi anak-anak, nanti ibu akan memberikan LKPD. Silang kelompok 1 dengan Regina dan Asep ya. Kalau Mia, Depi dan Tane. Maharani dengan Novi dan Anggreni ya kelompoknya ya. Nah, sekarang anak-anak silakan membentuk kelompok. Dan ibu akan membagikan LKPD. Nah, dan nanti di sini kursinya di bawah. Kursinya bawa ke sini. Ambil kursinya lagi satu. Dari sini langsung duduk di sini. Begininya di sini. Tadi Ibu akan bagikan LKPD, kemudian anak-anak ingat baca petunjuknya ya. Nah, nanti ketika mengerjakan tugas, anak-anak tidak boleh bercanda. Semua harus melakukan diskusi. Tidak boleh ada yang bercanda. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, anak-anak ingat baca petunjuknya. Yang pertama, anak-anak disuruh dengarkan dulu ibu sebelum anak-anak bekerja. Anak-anak tulislah nama kelompok pada kolom yang tersedia. Siapkan alat tulis, bacalah petunjuk yang terdapat pada LKPD. Apabila anak-anak belum paham, anak-anak bertanyakan sama ibu. Kemudian untuk mengerjakan soal pada LKPD sesuai langkah-langkah. Nah, nanti sebelum anak-anak mempresentasikan ke depan, anak-anak harus cek kembali pekerjaannya. Nah, nanti yang mempresentasikan ke depan kelas itu adalah kedua kelompok ya. Perwakilan kelompok maju ke depan kelas 1 orang. Paham anak-anak? Ya. Tidak boleh ada yang bengong, harus bekerja semua. Nah, kan. Nanti ingat perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil pekerjaan kelompoknya. Ibu berikan waktu 20 menit nih. Anak-anak silakan bekerja.
Nah, masih jawab palingnya, nanti paling jadi semua bekerja. Apa? Ya, anak-anak baca dulu cerita itu. Anak-anak baca dulu ini ya semua. Anak-anak perhatikan dulu ibu. Ini dibaca. Kemudian kalau sudah selesai membaca cerita ini, baru anak-anak menjawab pertanyaan yang di sini dan yang ini. Ada 2 pertanyaan. Anak-anak harus semua aktif bekerja. Tidak boleh ada yang bengong, harus bekerja. Kan buka ini. Siapa yang menulis jawabannya? Yang menulis buat Gue berikan waktu 20 menit, gunakan waktunya dengan baik supaya pekerjaan anak-anak benar-benar itu ya benar semua.
dan aktif semua berdiskusi kelompoknya. Setiap hari dari Sana ada 2 pertanyaan, sudah yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 boleh dilanjutkan. setiap hari dari memberikan makanan dan minuman. Ya boleh. Nah sekarang kalau 4 ketemu, nanti nomor 2. Nah yang ini tulis cerita kamu dengan yang anak-anak miliki di rumah. Kalau pasak misalnya, Bismillah langsung kalau ini. Sekarang pasak ini. Kita ada kasih terus semuanya yang misalnya apa yang di rumah misalnya hewan apa yang di rumah. Ya sekarang ini tinggal disuruh menggunakan sudah anak-anak nomor 1-nya sudah? Kalau sudah boleh dilanjutkan yang nomor 2. Pokoknya lebih sudah. Ya kerjakan itu. Ini lagi ada soal di bawahnya ini. Ini juga dikerjakan. Langsung tulis langsung di sini boleh.
menulis. Nah, siapa yang lain kasih anak punya. Waktunya lagi 5 menit. Kalau yang sudah, bisa kembali pekerjaannya. Terus diskusinya kelompoknya nanti sudah. Ya, tunggu teman yang lain. Sudah dicek kembali atau diperiksa kembali pengerjaannya. Sudah? Iya, dapat sampai. Anak-anak? Ya, sebelum lanjut untuk mempresentasikan hasilnya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan speaking dulu ya. Ya, anak-anak silakan berdiri. Kerjaan sebelum lanjut untuk mempresentasikan ke depan. Sudah? Semua sudah? Semua sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Kelompok 1 sudah. Nah, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak melakukan speaking biar anak-anak tambah semangat lagi dalam belajar. Semangat ketika nanti mempresentasikan diskusi kelompoknya ke depan kelas ya. Nanti ketua kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Bu akan mengajak ini. Buka tutup. Anak-anak masih ingat? Masih. Buka tutup.
Ini hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Anak-anak yang lain dengarkan. Asal sudah didengarkan temennya? Yang lain dengarkan ya. Membersihkan sarang Dengarkan. kelinci. Rajin memotong kuku Nah, ini kelinci ulang dari sini baca informasi tentang naskah. berdasarkan bacaan pada materi di atas. Carilah informasi tentang cara merawat kelinci. Lalu rajin membersihkan kandang kelinci. Rajin memotong kuku kelinci secara rutin. Memberikan makan sayur-sayuran seperti wortel. Lalu membersihkan kandang yang nyaman. Memberikan kandang yang nyaman. Ya, sekarang kita baca. Tuliskan cara-cara perawatan hewan pilihan dengan benar. Oh, merawat anjing, naskah. Memberikan makanan yang sehat atau minuman. Memotong kukunya. Memandikan ayam. Memandikannya secara teratur. Menyayanginya. Membersihkan kotorannya. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang untuk kelompok 3 menanggapi bagaimana hasil pekerjaan dari kelompok 1 tentang informasi yang didapatkannya. Bagus. Kalau kelompok 2, bagaimana dengan presentasi dari kelompok 1? Sudah bagus ya. Nah, sekarang lanjutkan dari kelompok berapa mau? Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2. Kelompok 2 nah. Ketua kelompok dikeraskan membaca ya. Kasih tepuk tangan dulu biar semangat. Kelompok 3 dengar tadi? Apa? Bacakan sama teman-teman. Bagaimana dari kelompok 1 coba menanggapi pekerjaan dari kelompok 2? Nah, bagus. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Ini yang dapat dipelihara dengan aman di rumah. Ya, kita jelaskan. Yang lain tolong dengarkan. Di atas carilah informasi tentang cara merawat kelinci. Cara merawat kelinci. Layu rajin membersihkan kandang kelinci. Layu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci. Memotong kukunya dengan rutin. Memberi makan secara rutin. Setiap hari Layu memberi makan dan minum secara rutin. Layu juga membersihkan badan kelinci secara Dan saya jelaskan. tuliskan cara-cara perawatan hewan peliharaanmu dengan benar. Membersihkan kandang kucing secara rutin, memberi makan dan minum, rutin diperiksa, memotong kuku kucing secara rutin. Ya, silakan. Duduk. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, bagaimana hasil presentasi dari kelompok 3? Kelompok 1 menanggapi bagaimana? Bagus. Kalau menurut kelompok 2? Bagus. Ya, kasih tepuk tangan lagi ya. Nah, berarti semua anak-anak sudah paham tentang cara merawat hewan peliharaan ya. Ibu amati tadi semua pekerjaannya sudah bagus dan ibu lihat juga diskusinya sudah semua ibu aktif ya dalam berdiskusi, semua sudah bekerja dengan baik. Nah, kelompok yang paling ibu aktif lihat di sini adalah kelompok 3 ya. Yang lain juga kelompok 3 ya.
semuanya aktif. Ada yang mencari jawaban, ada yang menulis, ya, dan juga menyampaikan ide-idenya, ya. Ya, dalam berdiskusi itu semua aktif. Nah, apakah anak-anak ada yang perlu ditanyakan atau mungkin belum paham dengan pembelajaran hari ini? Sudah anak-anak paham? Sudah. Nah, kalau anak-anak sudah, ibu akan mengajak anak-anak untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak silakan dulu kembali ke tempat duduknya yang tadi. Nah, karena anak-anak sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, jadi ibu akan mengajak anak-anak untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, ya. Jadi hewan peliharaan itu harus dirawat dengan Baik. ya. Bagaimana cara merawatnya? Memberi makan. Memberi makan, lagi Dipotong kukunya. rajin memotong kukunya seperti hewan apa itu, kucing ataupun anjing. Rajin juga melakukan vaksinasi, memberikan vaksin kepada hewan tersebut. Apa lagi? Membersihkan kandangnya. Ya, membersihkan kandangnya. Apa lagi? Memandikannya. Ya, rajin memandikannya. Apa lagi? Mengecek. Mengecek kesehatannya dan ajak bawalah binatang peliharaan anak-anak ke dokter hewan. Nah, itu merupakan bagian dari cara perawatan hewan. Nah, karena anak-anak sudah paham, ibu akan membagikan tes evaluasi kepada anak-anak. Karena anak-anak semua sudah paham dan sudah mengerti tentang materi pembelajaran hari ini yang ibu sudah jelaskan. Ibu akan membagikan tes evaluasi. Anak-anak silakan kerjakan, jangan bercanda. Ibu berikan waktu 5 menit. Silakan anak-anak kerjakan, isi nama, nomor absen juga dan kelasnya. Tidak boleh bercanda.
Ibunya sudah? Belum, kelihatan ibu yang belum. Baru Deti saja yang sudah. Selalu bermain dengan setiap hari. Kucing itu selalu bertingkah lucu dan tidak pernah melakukan pilihan. Sudah? Sudah, kalau sudah, pada bukunya sudah. 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 Oh, sudah. 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 Sudah, oh, sudah. Semua sudah? Sudah. Dan semua sudah ya? Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Menyenangkan. Bagaimana? Menyenangkan. Ya. Nah, kalau anak-anak semua sudah dan anak-anak sudah memahami semua pembelajaran hari ini. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, ibu akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu daerah. Nih, nah anak-anak silakan berdiri. Nah, di akhir pembelajaran ibu juga akan mengajak anak-anak untuk melakukan doa. Silakan ibu dimasukkan alat tulisnya sebelum anak pulang. Duduk di dalam kelasnya. Ya, untuk besok materinya pecahan sederhana ya. Duduk di dalam kelas bukunya. Semua dimasukkan dulu.
kembali berdoa. Silakan anak-anak berdiri. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita juga tutup dengan mengaturkan para pesan. Ketua kelas silakan